Oke guys, sekarang anak sadar lagi nyasar ke Bandung. Wow, apa sih yang terlintas di pikiran lo saat dengar kata ini? Kalau dari sisi letaknya, Bandung ada di Jawa Barat, lebih tepatnya ibu kota Jawa Barat itu sendiri. Kalau yang terlintas di pikiran gua, Bandung itu makan lagi, makan lagi. Makanan dari A sampai Z bisa lo temuin di sini, dari Sabang sampai Merauke, balik lagi ke Sabang. Tapi ternyata nggak cuma makanan aja yang menarik, ada tempat yang epic buat dikunjungi. Langsung aja yuk, kita simak. Hey, kembali lagi bersama saya Jojo. Kali ini anak saya nyasar ke Bandung. Nah, di Bandung ini gue bakalan kunjungin ke tempat paling eksotis, paling keren di jagat raya ini, yaitu Saung Angklung Ujo. Bagaimana itu? Kita akan ke sana. Tapi sebelumnya kita akan makan dulu di Tara. Oke guys, sekarang kita sudah selesai makan, perutnya udah kenyang. Langsung aja kita ke Saung Angklung Ujo. Let's go. Oke guys, jadi kita udah sampai ke Saung Angklung Ujo. Ini kita bakal cari tahu apa sih usaha mereka untuk melestarikan budaya angklung itu sendiri, bagaimana cara mereka buat angklung. Penasaran kan? Stay tune di Anak Sadar Nyasar ke Bandung. Oke, anak saya nyasar ke Bandung nih. Sekarang kita udah bersama Kang Reza yang bisa ngejelasin apa sejarahnya dari Saung Angklung ini. Dan pasti ada hal yang menarik yang bisa kita dapat dari sini. Langsung aja, Kang Reza, tujuan dari dibuatnya Saung Angklung ini apa ya? Ya, sebelum tujuan, pada tahun 1966, Bapak Ujo Ngalagena, yaitu pendiri Saung Angklung Ujo ini, yaitu pada awal mulanya itu hanya pembuat angklung, memproduksi angklung. Beliau adalah salah satu murid dari Pak Daeng Sutikna. Pak Daeng Sutikna adalah Bapak Angklung Indonesia. Pak Daeng itu yang menciptakan angklung diatonis. Karena pada awalnya saya balik dulu ke sejarah angklung. Angklung itu adalah pada zaman dahulunya itu adalah sebagai alat ritual. Jadi di mana pada zaman di persawahan itu angklung digoyangkan untuk menyuburkan para tanaman padi. Di mana pada kepercayaan pada zaman dahulu itu akan mendatangkan dewa, Dewi Sri yang akan menyuburkan tanaman. Pak Ujo itu punya ide bagaimana sih kita menjual angklung agar dikenal dengan masyarakat luas, khususnya pada zaman dulu kan pada zaman Belanda. Jadi beliau tuh bermain musik bersama anak-anaknya keliling kota Bandung, kalau sekarang di Braga. Nah, setelah berkeliling bermain musik, para turis asing itu, pada turis Belanda itu tertarik. Jadi mereka pada datang ke sini. Nah, semakin datang semakin ke sini, para turis itu lebih tertarik dengan pertunjukannya dibanding dari angklungnya itu sendiri. Nah, jadi tujuannya yaitu hanya untuk memperkenalkan, tapi sampai sekarang ya kita memperkenalkan dan mempertahankan budaya angklung itu sendiri. Mempertahankan budaya angklung itu tentu banyak tantangannya ya. Kira-kira apa sih tantangan yang
paling sulit untuk dihadapi di era zaman sekarang ini? Mulai dari tergeser dengan alat-alat musik modern, dan juga masyarakatnya sekarang lebih tertarik dengan dunia yang modern. Dan terus dari pemainnya sendiri ini datang dari mana nih anak-anak ini? Jadi yang bermain angklung di sini adalah rata-rata tuh masyarakat sekitar di sini. Dan anak-anak kecilnya juga. Jadi mereka yang sekarang pertunjukan pagi, mereka adalah yang sekolah siang. Atau juga nanti yang kita ada pertunjukan siang dan sore, itu mereka yang sekolah formal seperti biasa wajib, dan pulangnya mereka bermain dan berlatih angklung di sini. Kalau prestasi kita alhamdulillah pada tahun 2011 kita sudah memecahkan rekor bermain 5.000 angklung itu di Washington DC. Pada tahun 2012 kita naik lagi 6.000 itu di China. Tahun kemarin 2014 itu kita main sekitar 7.000 itu di Australia. Tahun ini insya Allah kita akan memecahkan rekor 20.000 di acara Konferensi Asia Afrika April ini. Pesan dari kami adalah selaku anak muda ya kita harus selalu mempertahankan dan memperjuangkan dan memperkenalkan alat musik tradisional itu sendiri, bukan hanya angklung tapi alat musik semua Indonesia, seni dan budaya itu sendiri. Iya. Jadi kita lagi mau ke workshop tempat anak-anak lagi latihan untuk siap-siap tampil nanti jam 10. Stay tune ya. Oke guys, jadi kita di sini udah ketemu dengan Bapak Rahmat yang bikin angklung itu sendiri. Langsung aja kita tanya-tanya ya. Bapak Rahmat. Iya. Ini cara bikin angklung gimana sih? Jadi caranya pertama harus ada bahannya dulu. Yang dipakai itu ada 3 jenis macam bambu. Pertama ada bambu hitam, itu untuk suaranya khusus. Iya. Kedua ada bambu apus untuk dasar kerangkanya atau primnya. Ketiga ada bambu gomong juga untuk tiang-tiang prim. Ada berapa bagian dalam angklung itu? Pertama bambu yang dipakai itu bambu yang usianya harus 5 tahun. Iya, ditebangnya harus musim kemarau supaya kadar airnya tidak terlalu banyak. Dan setelah ditebang dikeringkan lagi selama 1 tahun. Dalam prosesnya ada yang membantu sekitar 3 atau 4 orang. Jadi ada yang memotong-motong bambu yang hitam menjadi sebuah bakalan berbentuk nada belum ada suara seperti ini. Ada juga yang membuat kerangkanya, ada juga yang merangkainya dan mengikat dan seterusnya gitu. Jadi kurang lebih 4 orang gitu. 4 orang ya. Bapak Rahmat sendiri sudah berapa tahun bekerja di sini? Saya di sini baru 39 tahun. Yang lagi kerja ini? Ini lagi buat nada atau suara. Nada atau Iya, suara. jadi untuk menyamakan nada itu ada 2 suara yang harus sama. Ada suara udara atau resonansi ditiup. Ya. Kedua suara bambu diketuk, dipukul. Oh gitu. Iya. Jadi seadanya suaranya biasanya pada awalnya nadanya itu akan tinggi. Untuk merendahkannya di bagian tinggi ini untuk merendahkan nada. Potong. Iya, dipotong, direndahkan. Nanti sampai betul-betul suara bambu dan suara udara itu sama. Ini masih tinggi sedikit, rendahkan lagi. Ini untuk merendahkan nada. Tetapi kalau terlalu rendah ingin tinggi lagi dipotong atasnya. Oh, potong atasnya. Ya tinggi lagi. Ini juga ada lubang ini kan. Ini lubang namanya titik simpul. Titik simpul. Ini titik suaranya di sini. Kalau lubangnya di sini suara angklung bagus. Nyaring. Tapi kalau kita buat lubangnya salah di atas, suaranya hilang. Atau terlalu bawah juga hilang. Jadi pemirsa, untuk bikin angklung ini nggak main-main. Perlu banyak skill lah ya. Jadi harus melibatkan pendengaran dan perasaan. Seperti juga. itu. Saya pengen nyoba nih gimana caranya bikin angklung nih. Silakan cobain. Ini tinggal diserut aja sih. Sedikit ini. Nah, ini serut aja sedikit. Ya, gininya sedikit. Nanti disamakan dengan suara ini. Oh gitu. Iya, sedikit aja, sedikit. Iya. Sedikit.
sedikit. Nanti setelah suara selesai dan kerangka selesai, nanti akhirnya dirangkai dengan kerangkanya. Rangkanya. Ya, dan nanti terakhir diikat atau dililit dengan rotan. Oh begitu. Ya, itu tinggal muter-muter aja. Nggak ada lemnya gitu? Ya, pakai lem juga udah kenceng. Biasanya kalau anak-anak TK workshop itu sekitar 1/4 jam mereka sudah bisa mengikat satu buah. Ya, seperti ini ya. Dikencangkan dulu, ya. Dan ujungnya dimasukkan ke dalam ini, dimarkan 3 liter, longgarkan 3 liter. Iya. Ujungnya dimasukkan ke tanya longgar. Tarik, kencang-kencang, ini tidak usah memakai pisau. Biasanya kalau anak-anak tidak bawa pisau kan cukup dengan ujung jari di kebelakangkan sedikit, lalu dipetik seperti ini, udah putus tuh. Oh gitu. Jadi cuma Jadi sebuah angklung besar. Ini nadanya gimana? nada C itu C. Nada C. C. Tuh. Tadi saya pernah yang ini yang besar-besar tuh nadanya Ya, semakin besar semakin rendah. makin besar semakin. Jadi bambu itu enaknya seperti ini kan, bambu itu dari bawahnya besar, makin Iya. ke atas makin kecil. Iya. Satu batang bambu itu bisa dibuat 5 atau 6 buah angklung. Jadi ini ada angklung dengan nada C. Ternyata untuk bikin ini, kira-kira bikin ini berapa? Kalau yang sudah ahli, satu angklung kurang lebih 3 jam. Satu angklung kurang lebih 3 Tiga jam. jam. Jadi kalau misalkan satu hari kira-kira berapa? Ya 3 atau 4 angklung. 3 atau 4 angklung. Kalau sendiri, Kalau sendiri. tapi tiap kelompok itu tiap minggu itu bisa membuat angklung sekitar 400 angklung. 400 angklung. Berbagai ukuran ini. Wow. Berbagai ukuran. Itu banyak. 400 angklung. Ratusan itu banyak itu ya. Banyak. Kita akan coba-coba muter-muter lagi. Ya, silahkan. Masih banyak yang harus diketahui. Iya. Iya, Silahkan, terima kasih. silahkan. Ya, mari. Selamat ya. Ya, mari. Sini aja nggak apa, sini aja. Oh, sini aja. Ya. Oke guys, jadi kita udah melihat tentang angklungnya. Sekarang kita udah ketemu nih sama yang mainkan angklung itu. Main siapa deh? Yansa. Ya. Kelas berapa? 4 ya. Jadi udah berapa lama nih main? 6 tahun ya? Kelas 4, 6 tahun. Jadi umur berapa tuh? TK ya. Udah bisa main apa? Angklung. Bisa nadanya juga. Oh gitu. Emang hobi main angklung? Oh. Kenapa sih suka main angklung? Banyak temen ya. Kira-kira ada berapa? Banyak aja. Ya gitu deh dari ini. Selanjutnya kita bakalan lanjut ke tempat-tempat yang lebih menarik di Saung Angklung ini. Penasaran kan? Stay tune terus di Anak Dada Nyasar ke Bandung Saung Angklung. Kasih ya deh ya. Nah ini dia nih pertunjukan yang ditunggu-tunggu. Pertamanya ada pertemuan yang boleh gokil deh. Terus ada tari topeng gitu. Terusin sama anak-anak bawa bendera gitu rame-rame. Ada satu anak yang diangkat bareng-bareng, kayaknya lagi melayan sesuatu gitu deh. Habis itu kalau biasanya satu orang main satu angklung, yang ini bisa main angklungnya banyak-banyak gitu. Terus yang cantik men.
kalah seru nih, penonton diajak main angklung bareng-bareng. Jadi tinggal ikutin tangan dari MC-nya, terus udah itu bisa main angklung gitu bareng-bareng. Gila. Gue jago banget. Dan terakhir sebelum pulang, kita semua diajak untuk nari-nari bareng, nyanyi bareng. Ini udah deh, kalau misalkan di rata-rata dari 1 sampai 10, pertunjukan ini 11. Epic banget nggak soal sama angklung Unjo kali ini? Nantikan ya perjalanan kita, nyasar-nyasar kita ke tempat-tempat yang nggak terduga lainnya. Anak saja nyasar ke mana lagi? Duit bensin. Oke guys, sekarang anak saja nyasar ke Ulang. udah mau turun guys. Kita kamu jatuh. Anak sadar lagi nyasar ke Bandung.